Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, sanak kadang dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Ya, semoga semuanya baik, sehat, bahagia. Iya, semoga baik dan sehat selalu ya. Ya. Kisah horor kakek datang lagi, membawa pengalaman kisah-kisah horor yang pernah dialami kakek Sigit pada masa lalu saat muda tentu saja. Hari ini kakek Sigit akan menceritakan kisah horor yang pernah dialaminya sekira tahun 80-an ya. Ketika 85, dirawat 86, 87. Oke, ketika dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Bandung. Ya, bagaimana kisahnya kakek? Silakan untuk menyampaikannya. Pak, ini pengalaman sakit ya. Jadi 3 kali saya dirawat di rumah sakit di Bandung. Dengan penyebab yang berbeda-beda ya? Penyebab yang sama karena saya frustasi. Umur 2 tahun itu kan, saya lahir di Flores kena malaria, jadi ya beberapa tahun tuh kalau capek, terutama capek pikiran itu kumat itu malarianya. Jadi yang pertama itu tahun 81 ketika saya mahasiswa udah tahun keempat gitu, dan berlulus. Itu saya sakit malaria, nah itu kumat. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Boromius. Tapi karena ya dananya terbatas, ke Rumah Sakit Boromius waktu itu yang kelas 3B atau kelas 4 ya, satu ruang itu ada 6 tempat tidur. Oh 3 itu ya, kelas 3. Kelas 3 mungkin ya. Satu ruang itu ada 6 kamar tidur. Nah itu jadi di kamar kami itu memang ada cerita-cerita hantu, ada beberapa cerita horor itu di situ. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada, nggak tahu kalau tambah parah. Jadi kamar kami itu pas di belakang kepala kami itu ada kamar mayat. Bukan, di kamar itu kan ada jendela. Di belakang kepala itu ada jendela, di jendela itu di posisi bednya. Ada waktu itu ada parkir mobil jenazah. Waktu itu ya. Kalau berapa tahun kemudian itu kan kamar jenazahnya Rumah Sakit Boromius itu di seberang. Jadi di seberang jalan di Surya Kencana. Jadi jauh dari rumah sakit kamar mayat, dan tentu saja tempatnya itu pindah. Tapi waktu itu masih ada di situ mobil jenazah. Nah ini mobil jenazahnya itu memberikan tanda-tanda kalau ada yang mau meninggal. Kalau dia mau dipakai itu pasti ada yang ngasih tanda-tanda. Kalau saya waktu hari pertama masuk di rumah sakit itu dalam keadaan yang parah, jadi saya belum sadar situasi ya. Ketika udah hari kedua, ketiga udah mulai bisa melihat lingkungan, baru saya ngobrol dengan di samping-samping tempat tidur saya. Nah, itu baru bisa cerita-cerita. Gitu biasa pengalaman kalau masuk rumah sakit itu hari pertama, kedua itu biasanya masih berat kan ya. Belum adaptasi, dan memang kita masih nggak setengah sadar atau sepertiga sadar. Nah, hari ketiga mulai sadar itu udah mungkin 60%, 70%, 80% kesadaran udah pulih. Dan itu lalu cerita ternyata saya pertama ada mobil jenazah itu bunyi siren yang wing gitu. Harinya malam apa pagi apa? Jadi yang pertama saya alami itu siang sebenarnya. Oh siang. Siang bunyi ya, terus saya baru sadar. Sebelumnya mungkin berapa hari sudah ada ya yang suara itu. Terus saya tanya ke sebelah, Mas itu ada yang meninggal atau mau dibawa pulang ya? Orang yang udah sehat dibawa pulang atau meninggal, itu bunyi itu. Terus masnya itu sebelah saya itu ada yang lebih tua dibanding saya, mungkin umurnya waktu itu saya 81, umur 22 tahun ya. Mahasiswa semester berapa waktu itu? Mungkin semester 8 kalau nggak salah. Oh, udah mau selesai. Ya, tapi waktu itu belum, karena dulu SKS-nya kan 160. Dulu kan di 5 ITB, tahun ya. ITB itu programnya waktu itu 5 tahun ya. Jadi SKS-nya ada 180 SKS. 80. Ya, insinyur itu SKS-nya 180 SKS, kemudian dikurangi jadi 162, dan tahun berapa itu dikurangi lagi jadi 144. Sekarang 144. Dulu tahun keempat itu belum akan lulus. Nah itu saya tanya ke mas sebelah itu, kok ngwinging gitu, saya tanya tadi kan ya, ini apa ada yang mau dibawa dengan ambulan di belakang kepala saya ini. Saya belum bisa buka jendela itu. Masnya itu udah mulai agak sehat, mungkin 2-3 hari lagi sembuh ya. Nah itu dia kasih tahu saya, ini dibuka, ini saya buka ya. Ini nggak ada dek, nggak ada yang itu, nggak ada ya, itu bunyi sendiri, nggak ada supirnya, belum akan berangkat. Loh,
Saya kaget, loh kok bisa gitu? Ya ini saya ada berapa hari di rumah sakit ini, ketika saya hampir sembuh ini, udah hampir pulang, itu kalau bunyi sirinenya itu tanda-tanda nanti akan ada yang meninggal katanya. Ada yang meninggal nanti dibawa ke ambulan itu ya. Kemudian dia pergi gitu. Kalau nggak percaya nanti lihat aja gitu. Tapi saya waktu itu masih hari kedua, ketiga itu saya masih belum boleh bangun. Jadi kalau di rumah sakit itu dan parah itu ada urutannya. Urutannya itu harus tidur dulu gitu ya. Dan makannya itu hanya di selang itu, pakai selang, dan mungkin hari kedua itu baru bisa minum makanan lembut gitu ya. Terus itu kalau udah mulai hari ketiga, empat udah mulai agak sehat itu 70% baru boleh duduk. Jadi saya belum bisa buka jendela. Masnya itu yang bilang dibukain itu jendela, kan kosong itu, gak ada supirnya, kok bisa gitu? Ya nanti memang gitu. Nah itu ternyata betul, setelah kira-kira 2 jam 3 jam lagi itu ada suara ledek itu, ada jenazah yang dibawa situ, ada supirnya, terus suara mobilnya dipanaskan mesinnya, baru mereka nguing-nguing berangkat. Jadi dan itu terjadi ternyata berulang-ulang sering, ya pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan ada yang meninggal. Itu yang pertama, kejadian pertama. Dan kemudian kejadian yang berikutnya di kamar yang sama di situ adalah kamar mandi yang airnya hidup sendiri. Masih di rumah sakit yang sama, masih? Iya, masih di rumah sakit sama dan kamar yang sama. Masih lanjutan ya? Iya, itu ketika saya udah mulai semakin sadar, saya udah boleh berdiri dan udah boleh ke kamar mandi. Jadi memang sakit itu ada urutannya. Tahapannya. Ya, ada tahapannya. Ketika sudah mulai mungkin 80%, 90% sehat ya. Dan menjelang boleh pulang itu kita boleh ke kamar mandi sendiri. Jadi di Bangsal itu di situ ada kamar mandi, di dalam ruangan itu ada kamar mandi untuk 6 orang yang sakit ini. Pasien. Iya, pasien. Nah, ini kemudian saya dengar saya baru mulai ke kamar mandi. Saya ke kamar mandi, kemudian buang air. Nah, kemudian saya matikan keran, saya balik lagi. Nah, saya balik lagi, kemudian airnya bunyi lagi. Terus saya lihat dari kamar ini 6 kamar tidur terpakai semua, nggak ada yang berdiri, semua pada tidur. Ya udah, terus saya ya karena agak ngantuk juga, ya udah saya terus tidur. Tapi sebelum tidur itu bunyi air itu ternyata memang setengah jam kemudian mati sendiri. Nah, kemudian setelah besoknya baru saya, karena siang itu kan malam ya, siang kemudian saya ke kamar mandi lagi itu, saya udah persiapan pulang, itu mungkin 2 hari lagi pulang, nggak yakin ini, coba saya mau coba lihat nih, karena siang kan, dan ada yang bangun, ada beberapa pasien yang bangun, kalau malam kan semua pada tidur. Jadi kemudian saya menuju ke kamar mandi, saya buka, ternyata itu kerannya nggak hidup, mati. Jadi airnya ngocor tetap. Suaranya terdengar air ngocor, tapi mati kerannya. Terus saya tutup lagi. Saya baru melangkah ke kasur, hidup lagi, suara hidup. Kayak keran zaman sekarang ya, sensor, ada sensor. Nggak tahu ada sensornya. Terus saya saya coba lagi kamar mandi, saya buka, mati lagi. Saya tutup lagi, terus saya balik ke kasur, hidup lagi, terus ya udah akhirnya saya percayalah itu hantu keran. Jadi di situ saya ngalami ada 2 macam hantu, yaitu hantu sirine mobil jenazah dan satu lagi keran air kamar mandi. Kemudian saya sakit lagi, malaria kumat lagi tahun 86. Tahun berikutnya ya? Iya, tahun 86 itu enggak, saya udah lulus, sudah kerja, tapi masih bujangan ya. Nah itu tahun 86 saya sakit, dan oleh teman saya waktu itu, karena bujang teman kos di sebelah saya waktu itu kos, teman saya membawa dengan mobilnya ke rumah sakit Advent waktu itu. Saya udah agak kurang sadar karena udah mungkin parah, jadi saya dibawa ke situ. Dan di situ juga banyak cerita-cerita hantu. Tapi saya waktu itu karena saya udah bujangan dan udah kerja, saya masuk di kelas 1 atau kelas 2. Di sekamar itu hanya ada 2 orang. Kelas 1. Kelas 1 mungkin ya ada 2 orang. Nah itu banyak, ada beberapa kejadian gitu. Nanti itu kejadiannya itu seolah-olah ada pasien padahal bukan gitu. Maksudnya di ruangan itu juga? Enggak, kalau itu bukan di ruangan tetapi di lorong. Jadi di satu tingkat itu kan ada kamar-kamar, kan selalu kalau rumah sakit besar itu kan ada kamar perawatnya kan. Ada kamar di setiap lantainya, ada kamar perawat sama dokter ya di situ, yang dokter yang kadang-kadang visit, sama perawat-perawat yang ada beberapa orang di situ. Nah itu dia mengawasi beberapa kamar yang ada di lantai yang sama itu. Nah itu ada yang udah biasa itu, tapi perawat-perawat itu cerita memang
kejadian yang pertama itu memang kelihatan orang kedengaran. Itu saya dari ketiga, keempat, kelima lah, udah mulai kesadaran udah 60%, 70%. Nah itu saya dengar suara orang melangkah, saya pikir perawatnya gitu. Karena saya udah mulai waktu itu udah agak sehat ya, jadi udah boleh bangun. Saya lihat ternyata bukan, malah ada suara orang jalan ya, tak tak tak, itu sepatunya perawatnya kedengaran kan, tapi ternyata nggak ada orang. Malam ya itu kejadian? Malam hari. Karena waktu itu saya butuh sesuatu, memang bisa dibel ya. Tapi waktu itu wah, daripada ngebel kan orangnya, perawatnya ada gitu. Tinggal manggil. Ya, terus saya jadi itu yang versi rumah sakit kedua ya? Rumah sakit yang kedua. Yang dialami. Ya, yang saya alami. Ya, soalnya variasinya pasti akan nggak sama. Ya. Tentu sama ya. Ya. Nah, yang ketiga itu sakit lagi saya tahun 87. Itu waktu itu tapi saya belum parah dan sakitnya sakit mah dan ada pusing asam lambung dan ada sakit beberapa, tapi saya masih bisa berangkat sendiri. Dan kemudian waktu itu saya ke rumah sakit yang ketiga ini, yaitu rumah sakit Santo Yusuf. Ya, itu ada di Jalan Cikutra ya, dekat dengan ujung Jalan Cikutra, dekat dengan itu Cicadas, ya daerah Cicadas. Ya, Ahmad Yani. Itu yang ketiga, saya sakit. Waktu itu saya karena pengalaman sebelumnya pernah dirawat itu kan, yang pertama di rumah sakit Berumus itu waktu itu kelas 3 yang sekamar 6 ya. Nah kemudian yang kedua di Advent itu kan sekamar 2. Itu tadi memang kalau ada horor itu lebih takut karena temannya sekamar cuma ada 1 orang jadi. Dan seringkali kosong. Di rumah sakit itu sering di kamar itu sebelahnya sendiri kosong kan, kita kalau ada horor ngalami sendiri, jadi sekamar 9 orang. Yang ketiga ini Santo Yusuf. Oh yang ketiga ya Santo Yusuf, itu saya kelas 4. Yang sekamar itu 9 orang, sekarang nggak tahu ada nggak. Itu ceritanya saya baru tahunya itu ketika malam-malam saya sakit perut ya, namanya sakit makan gitu ya, sering sakit mules gitu. Terus saya ke kamar mandi, kamar mandinya di luar, kalau kelas 4 itu kamar di luar, jadi itu bangsal ada 9 tempat tidur. Kita harus keluar, kemudian ada kamar kamar mandi, dan di depannya agak ke kanan itu ada ruang perawat, tempat perawat berkumpul. Nah itu saya ya ke kamar mandi biasa, nggak ada rasa takut, nggak ada horor. Kemudian saya keluar, terus pas saya keluar dari kamar mandi itu ada perawat datang. Nah itu saya gangguan kepala untuk menyapa perawat itu, perawatnya diem aja tuh, kaku gitu jalan gitu terus. Tapi dia jalan terus ke depan, saya jalan keluar dari kamar mandi terus ketemu dekat gitu, terus saya bilang suster gitu. Terus noleh, kau masih get ya? Bikin takut aja katanya. Terus akhirnya kenapa? Aduh besok saya ceritakan. Terus besoknya saya waktu ke ruang perawat, saya udah waktu itu sakitnya kan nggak parah, jadi saya ke ruang perawat itu cerita, baru mereka ceritakan memang sering ada hantu itu keluar dari kamar mandi itu. Sering keluar orang, ada keluar tapi tidak ada wujudnya, jadi dia takut waktu ketemu saya itu, siapa itu. Jadi itu kira-kira cerita saya horor di rumah sakit 3 kali dirawat ini. Ya cukup mungkin agak mencekam mungkin ya, atau sedikit menakutkan, tapi sebetulnya ya buat orang yang tidak pernah mengalami horor mungkin sangat mencekam. Tetapi alhamdulillah saya sejak kecil udah biasa. Ya apalagi yang hobinya melihat kisah-kisah horor, saya rasa enggak sih, kalau dulu kan saya belum pernah melihat kisah, tapi mengalami sendiri horor itu. Variasi seperti itu sepertinya ya sering berulang ya. Air hidup gitu, sendiri, kemudian suara-suara itu saya rasa itu sering berulang, atau kejadian seperti itu sering terjadi di beberapa kesempatan yang lain. Ya tapi sebagai pengkaya jadi pengalaman ya, saya rasa cukup menarik untuk didengarkan ya bagi generasi. Mudah-mudahan tidak membuat pendengar atau pemirsa takut ya. Iya, iyalah, kalau sakit kan mana lagi, kalau kita memang perlu dirawat ya memang di rumah sakit. Buat yang menjaga juga ya nggak usah takut. Iya. Biasa aja. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.